Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dokter dan juga teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari tutorial 5 Blok Tropical Medicine ingin mempresentasikan proyek tutor kami yang berjudul Sayonara. Say no to jajan sembarangan dan edukasi cuci tangan untuk menghindari penyakit tipes. Berikut merupakan anggota dari tutorial 5 TM yang berjumlah 10 orang. Alasan pemilihan judul Sayonara diantaranya adalah yang pertama, Sayonara diambil dari bahasa Jepang yang memiliki arti selamat tinggal. Hal ini ditujukan kepada penyakit tipes yang merupakan penyakit endemik di Indonesia dan anak-anak sebagai penyumbang kasus terbanyak. 2. Menumbuhkan kesadaran terhadap kebersihan sedini mungkin. 3. Banyak jajanan yang menggiurkan di sekitar SD. 4. Tidak menghambat pertumbuhan anak. Dan 5. Membiasakan cara mencuci tangan yang baik dan benar sejak dini. Untuk data primer yang kami ambil, kami lakukan survei yang dilakukan bersama teman 4. Untuk survei sendiri kami lakukan di SDN Cibesi pada 29 Oktober 2022. Subjek dari survei yang kami lakukan adalah siswa atau siswa dan siswi kelas 4A, 4B, 4C, dan 5A. Untuk jumlah partisipan dari survei yang kami lakukan sebanyak adalah 80 orang dengan rincian laki-laki sebanyak 40 orang dan perempuan sebanyak 41 orang. Rata usia survei yang usia partisipan yang ada pada kami ini adalah 9,8 tahun dan metode pertanyaan lisan. Untuk lisan sendiri, yang pertama adalah siapa yang mandi, kedua siapa yang pernah terkena demam tifoid, yang kedua siapa yang rajin cuci tangan, yang terakhir adalah siapa yang suka jajan di luar rumah atau sekolah. Hasil dari survei yang kami lakukan adalah tidak ada siswa atau siswi yang belum mandi. Terdapat 19 dari 81 siswa atau siswi yang pernah terkena demam tifoid. Semua siswa atau siswi rajin mencuci tangan. Semua siswa atau siswi suka jajan di luar rumah dan sekolah. Berdasarkan data sekunder yang kami dapat, pada tingkat global, demam tifoid merupakan penyebab utama terjadinya mortalitas dan morbiditas di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Menurut data WHO pada tahun 2009, kasus global sebanyak 17 juta dengan insidensi 600.000 kasus per tahun, dengan case fatality rate sebesar 3,5%. Kemudian di tingkat nasional, prevalensi tertinggi demam tifoid di Indonesia terjadi pada kelompok usia 5-14 tahun menurut Riskesdas pada tahun 2007, dengan urutan kedua dari 10 penyakit terbanyak yang diderita pasien merawat inap dengan jumlah kasus 81.116. Kemudian, pada tingkat provinsi, insidensi demam tifoid di pedesaan sebanyak 157 kasus per 100.000 penduduk, dan di daerah urban sebanyak 760 hingga 810 kasus per 100.000 penduduk. Metode pengambilan pretest dan juga posttest dilakukan secara luring menggunakan kertas terdiri dari 4 pertanyaan pretest dan juga 7 pertanyaan posttest. Ini merupakan dokumentasi pada saat siswa mengerjakan posttest. Selanjutnya, ini ada beberapa penayangan hasil pretest dan protest dari kelas 4 dan kelas 5. Yang pertama ini kelas 4A, selanjutnya hasil protest dan pretest kelas 4B, selanjutnya ada dari kelas 4C, selanjutnya yang terakhir dari kelas 5. Berikut untuk total rata nilai pretest dan posttestnya. Untuk kelas 4A sendiri, persentase kenaikannya 15%, kemudian untuk kelas 4B, persentase kenaikannya 9%, 4C 17%, dan 5A persentasenya 7%. Nah, di sini untuk total keseluruhan persentase kenaikannya 12%. Ini juga merupakan indikator keberhasilan kita menunjukkan berhasil karena terjadi peningkatan dari pretest ke posttest. Baik, selanjutnya ada pun data invalid, yaitu yang berjumlah 9 data. 9 data ini dieksklusikan dikarenakan yang pertama, partisipan tidak membubuhkan nama ataupun usia pada lembar pretest maupun posttest. Yang kedua, nilai usia yang dituliskan oleh peserta pada pretest maupun posttest ambigu ataupun tidak masuk akal. Dan yang terakhir, dikarenakan antara nilai pretest maupun posttest tidak diketahui ataupun tidak lengkap.
Baik, selanjutnya untuk rangkaian kegiatan yang pertama itu kita melakukan pembukaan, setelah itu kita melakukan doa, setelah itu kita melakukan pre-test, setelah itu kita melakukan pemaparan materi, setelah itu kami melakukan sesi game, setelah itu kami melakukan post-test, setelah itu kami melakukan penutupan dan dokumentasi. Nah, untuk rangkaian kegiatan dari pembukaan sampai penutup dan dokumentasi ini kami lakukan yaitu di dalam kelas. Nah, setelah itu kami memberikan waktu istirahat yaitu 15 menit. Setelah waktu istirahat, kami melakukan mobilisasi ke lapangan, dan setelahnya itu kami melakukan demo cuci tangan di lapangan bersama-sama, yaitu mulai dari kelas 4A, 4B, 4C, dan 5A. Oke, selanjutnya ada poster yang kita buat sebagai media kami untuk mengedukasi. Poster ini menjadi pegangan kita dan juga kita sebarkan kepada siswa SDN Cibesi tersebut. Nah, isinya kurang lebih penjelasan terkait tipes, lalu bagaimana penyebarannya, faktor resiko, gejala, dan juga pencegahannya. Di dalamnya juga ada langkah-langkah cuci tangan yang baik dan benar agar bisa diimplementasikan oleh siswa SDN Cibesi. Lalu ada dokumentasi, ini merupakan dokumentasi kegiatan kita yang kita lakukan di SDN Cibesi. Ada kegiatan yang di dalam ruangan atau di dalam kelas, dan juga ada kegiatan yang dilakukan di lapangan. Baik, terima kasih teman-teman atas presentasinya. Kurang lebih hanya itu saja yang dapat kami sampaikan dari Proyek Sayonara. Kami mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sayonara.